pagi semua anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher Linda selalu berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini, sebelum kembali kita belajar, terlebih dahulu kita mau bernyanyi dan berdoa. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sing haleluya to the Lord. 1, 2, 3, ya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini sebelum kami belajar, kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati, memberikan konsentrasi di dalam belajar. Anak-anak kami yang belajar di rumah, Tuhan terus menjaga mereka, menolong, memberkati, dan memberikan kepintaran. Berkati orang tua dari anak-anak didik kami juga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari teacher mau lihat tepuk semangat dari anak-anak teacher. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Oke. Teacher selalu bilang, kalau kita mau belajar, harus selalu senang, bersukacita, dan semangat. Ya, teacher selalu mengingatkan anak-anak teacher untuk menghafal ayat hafalannya. Mazmur 150 ayat yang keempat. Ayo, bagaimana bunyinya? Anak-anak teacher sudah harus tahu ya. Ingat firman Tuhannya, jangan dilupakan. Ingat, ting 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 ting. Dimanapun kamu berada, kamu harus pegang firman Tuhan dan kamu harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Oke, anak teacher, semangat. Hari ini seperti biasa, karena seperti yang teacher bilang, dalam 1 minggu ini kita belajar tentang tanaman hias. Tanaman hias yaitu adalah bunga. Jadi, mari kembali kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ore. Hebat ya. Anak-anak teacher yang hebat-hebat, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pastinya sekarang sudah pada wangi. Kenapa? Karena pastinya sudah pada mandi ya. Dan pasti sudah pada sarapan. Jadi semangat. Karena sudah mandi, sudah sarapan, jadi harus semangat. Tapi kalau sudah mandi, tapi juga sudah sarapan, masih loyo-loyo, jadi mau apa lagi? Nah, teacher tidak seperti itu ya. Karena sudah mandi, sudah sarapan, jadi semangat. Oke. Hari ini ya adalah hari Jumat. Ya, kita belajar sama-sama yuk. J-U-J-M-A-T. Mat. Jumat. Friday. Hari Jumat tanggal
13 bulan 11 tahun 2020. Hari ini kita belajar tentang bunga anggrek. Ya, tentang bunga anggrek ya. Bu. Ini teacher bilang N-G-A, bacanya nga. Bunga eng. Ya, ini eng. Ang. Ya, G-R-E-K. Grek. Anggrek. Bunga anggrek. Bahasa Inggrisnya orchid flower. Ya, orchid flower. Anak-anak teacher, siapa yang pernah melihat bunga anggrek secara langsung? Ya, ada ya. Bahkan ada juga orang tua dari anak-anak teacher yang menanam bunga anggrek. Wow, bunga anggrek itu sangat bagus ya. Ya, kalau di depan rumahmu kamu ada menanam bunga anggrek, pastinya wow, rumahmu jadi tambah indah. Karena kenapa? Karena dihiasi oleh tanaman bunga anggrek. Tanaman bunga anggrek memiliki banyak macam warna. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Ada warnanya putih, white, ada warnanya merah muda, pink, kemudian ada warnanya ungu, purple, ada juga warnanya kuning, yellow, kemudian ada juga warnanya hijau, green, ada juga warna yang lain seperti warna merah juga ada ya. Jadi bunga anggrek itu memiliki banyak macam warna. Kalau kamu punya tanaman bunga anggrek di depan rumahmu, ya kamu harus bersyukur. Ya, karena papa mamamu bisa menanam bunga anggrek. Itu banyak juga manfaatnya. Banyak manfaatnya ya. Selain dari untuk menghiasi rumah kamu supaya tambah indah, ya, ada juga manfaat lain. Nanti teacher akan sampaikan. Ya, inilah dia ciri-ciri dari bunga anggrek. Pastinya ada akarnya ya. Kemudian ada daunnya. Daunnya bentuknya memanjang. Ya, daunnya memanjang. Kemudian ini batangnya. Ya, batangnya itu ada ruas-ruasnya. Kemudian ini bunganya. Ada juga bijinya. Bunga anggrek itu juga memiliki biji. Oke, pastinya yang punya tanaman bunga anggrek lebih tahu. Nanti perhatikan ya, di depan rumahnya kalau ada tanaman bunga anggrek, kamu harus perhatikan. Dan paling penting kamu juga harus ikut merawat tanaman dari bunga anggrek yang ditanam oleh papa mamamu. Siapa yang menciptakan? Ingat, yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Ya, yang menanam di depan rumahmu siapa? Papa mamamu. Yang merawatnya siapa? Papa mamamu. Dan tugasmu juga yang menumbuhkan. Sehingga tampak cantik, tampak indah. Siapa yang menumbuhkan? Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Oke, kita harus tahu manfaat dari bunga anggrek. Ya, ini kalau sudah jelas. Nah, manfaat yang pertama dari bunga anggrek yang harus kita tahu. Ya, pertama adalah mengatasi gangguan saraf dan fungsi otak. Ya, sekali lagi ya, teacher bacakan. Mengatasi gangguan saraf dan fungsi otak. Itu adalah terdapat pada bagian akar. Wow, ternyata akar dari bunga anggrek juga sangat penting, sangat bermanfaat. Bukan hanya bunganya saja ya, akarnya juga bermanfaat. Ya, dijadikan obat dulu ya, baru nanti dikonsumsi. Ya, sehingga mengatasi gangguan saraf dan fungsi otak supaya otaknya tetap fokus, konsentrasi. Ya, seperti itu.
Kemudian manfaat yang kedua, dapat membantu mengobati sakit gigi dan telinga. Wow, itu juga terdapat pada akar dari bunga anggrek. Mengobati sakit gigi. Jikalau kamu sering sakit gigi, kemudian telinganya ada masalahnya, bermasalah telinganya, bisa juga menggunakan akar. Tapi jangan kamu buat sendiri ya. Harus anak-anak teacher harus dengan bimbingan orang tuanya ya, harus dengan pantauan orang tuanya. Jangan kamu berikan sendiri di telinga kamu, kamu teteskan itunya ya, airnya, akarnya kamu buat dulu ke mangkuk, kemudian taruhkan air, teteskan. Kata teacher seperti itu. Tidak ya, tidak seperti itu ya nak, karena dia harus dijadikan obat dulu baru bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan demam dan nyeri sendi. Itu terdapat pada daunnya. Kalau kamu demam, ya tinggi panasnya, bisa daunnya tempelkan di keningnya. Kalau yang ini tidak diolah, langsung saja tempelkan. Atau nyeri sendi, boleh tempelkan di mana yang terasa nyeri. Oke, itu terdapat pada daun. Wow, banyak ya manfaatnya. Kemudian yang keempat, manfaat dari anggrek. Ya, dapat dijadikan sebagai bahan olahan makanan, snack. Ya, karena teacher bilang seperti itu, nanti karena ada tanaman bunga di depan rumahnya, kata teacherku, bunga anggrek ini bisa dimakan, aku makan saja. Tidak seperti itu ya nak, harus diolah dulu sehingga dijadikan makanan snack. Contohnya negara yang mengolah bunga anggrek menjadikannya sebagai snack itu adalah negara tetangga kita, Singapura ya. Jadi kalau mau mencari makanan yang berasal dari bunga anggrek, snack, boleh pergi ke Singapura. Tapi jangan sekarang ya, tunggu tidak ada corona. Oke, kemudian yang kelima, dapat menghilangkan polusi serta racun di udara. Jadi tidak rugi kalau kamu menanam bunga anggrek di depan rumahmu, itu tadi menghilangkan polusi. Ya, yang menghilangkan polusi serta racun di udara. Polusi yang terbawa udara dapat dihilangkan oleh adanya tanaman bunga anggrek. Ya, sehingga lingkungan rumahmu menjadi bersih karena tidak ada polusi. Kemudian tambah indah karena ada bunga anggrek sebagai tanaman hias yang cantik. Oke, anak-anak teacher, karena sudah tahu ya macam-macam warna dari bunga anggrek dan manfaat dari bunga anggrek, anak-anak teacher sekarang membuka buku tema tanaman. Ya, buku tema tanaman halaman 26. Ya, di situ nih menulis dan bercerita. Nanti anak-anak teacher menuliskan di sini ya. Tapi terlebih dahulu teacher bercerita. Nanti anak-anak teacher boleh mengulang kembali ceritanya atau boleh berbeda dengan cerita teacher. Nanti boleh videokan singkat ya. Ya, ini kita beri aja, ini namanya Meme, ini namanya Noni. Ya, ini namanya si Togar, ini namanya si Dudu. Ya, Meme, Noni, Togar, dan Dudu. Mereka sedang ngapain? Ya, masing-masing semuanya memegang alat. Ya, memegang benda yang mau digunakan untuk apa itu? Merawat tanaman. Merawat tanaman seperti bunga. Tanaman bunga ya, mau mereka rawat. Di sini ya si Noni dia pegang gunting.
Untuk apa itu gunting yang dipegang oleh si Noni? Si Noni ini memegang gunting itu untuk membersihkan bunga. Ya, membersihkan tanaman bunga. Kalau misalnya ada daunnya yang sudah kering, ya, tapi masih menempel, atau rantingnya sudah kering tapi masih menempel. Jadi itu harus dipotong supaya bunganya tambah bertumbuh dengan subur. Harus dipotong ya. Ya, dibuang daun yang kering, dibuang ranting yang kering, sehingga bunganya akan terus bertumbuh dengan subur. Nah, kemudian ini si Meme, dia pegang apa? Dia pegang untuk membersihkan sampah. Si Noni tadi menggunting ranting, daun, kemudian si Meme mengumpulkan sampah-sampah dari daun kering dan ranting yang kering itu dikumpul-kumpulkan. Ya, wow, hebat ya, kerjasama yang bagus ya. Ya, kemudian ini si siapa tadi? Jadi lupa teacher namanya. Oke, si Danu aja ya. Si Danu. Tadi teacher udah lupa ya siapa namanya. Si Danu. Ini si Danu dia pegang pupuk. Ya, pupuknya untuk apa? Pupuknya untuk diberikan kepada atau ditaburkan ke bunga, ke tanaman bunga itu supaya tanaman bunganya makin bertumbuh dengan subur. Setelah dibersihkan ya, ditaburi dengan pupuk supaya semakin bertumbuh dengan subur. Ya, bunganya makin bermekaran. Kemudian ini si Togar, dia pegang apa itu semprotan? Kayak mau bersihkan kaca aja deh ya, kayak mau bersihkan kaca rumah. Ini adalah penyemprot hama, ya, obat untuk menyemprot hama. Kalau ada hama, ya, kalau ada hama yang hinggap di bunga itu, dia harus semprotkan supaya bunganya tetap indah, ya, tidak mati karena adanya hama yang hinggap di bunga itu. Jadi sangat penting sekali. Ya, jadi anak-anak teacher, kalau misalnya ada hama yang menghinggapi bungamu, tanaman bunga yang ada di depan rumahmu, harus kamu semprot juga. Ada obatnya itu. Nah, ini si Togar. Hebat ya. Mereka berempat kerja sama yang bagus, yang baik. Jadi di sini anak-anak teacher menuliskan apa? Ya, anak-anak teacher boleh menuliskan kata, ya, menulis dan bercerita. Menulis kata apa ya? Membersihkan tanaman. Boleh. Kalau membersihkan tanaman bagaimana tulisannya teacher? Ya. Atau membersihkan taman. Boleh ya? Ya. Harus pakai pensil. Tunggu ya, anak teacher. Sabar. Ya. Kita tulis. Katakan mem, b, e, l, member, s, i, h, membersih. Ya, mem, b, e, b, r, ber, member, s, i, h, si, membersih. K, A, N, membersihkan tanaman. Boleh. Teata, N, A, na, M, A, N, tanaman. Membersihkan tanaman boleh. Atau membersihkan taman boleh. Atau kata lain, merawat bunga boleh. Kata di sini, merawat bunga boleh. Kemudian ada lagi yang lain. Apa lagi? Membersihkan lingkungan taman boleh. Oke? Ya, banyak ya, membersihkan tanaman boleh kata yang di sini. Boleh
merawat tanaman bunga, boleh merawat tanaman bunga, boleh ya. Kemudian apa lagi? Membersihkan tanaman bunga, boleh. Banyak ya. Ya, tergantung dari anak-anak teacher tadi. Tadi teacher contohkan membersihkan tanaman. Nah, teacher boleh yang lain. Merawat tanaman bunga, boleh. Oke. Kalau merawat tanaman bunga ada 3 kata. Merawat, kemudian tanaman, kemudian bunga. Merawat tanaman bunga. Oke. Halaman 26. Kemudian di halaman berapa lagi ya? Buku tema tanaman halaman 13. Anak-anak teacher mewarnai pola batik sesuai idemu sendiri. Ya, kamu warnai ya. Kalau pola batik berarti tidak satu warna. Ya, tidak satu warna ya. Berarti contohnya ini daunnya hijau. Ya, kemudian warna ininya pink atau merah muda. Kemudian ininya ungu. Kemudian ininya apa lagi? Putih. Kemudian ininya oranye gitu. Tapi harus rapi. Harus ikuti pola mewarnainya. Di sini hijau, 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 hijau. Atau angkanya coklat. Kemudian seperti itu ya nak mewarnainya. Idemu sesuai dengan idemu sendiri. Yang paling penting adalah tidak dicoret-coret. Tidak dicoret-coret ya. Halaman 13. Yang mewarnai, yang mengerjakan tugasnya bukan orang tuamu, bukan kakakmu atau abangmu, tapi yang mengerjakan tugasnya adalah kamu sendiri. Oke? Belajar supaya tambah pintar. Semangat! Ya, kemudian tugas terakhirnya teacher cabut nih ya. Nah, tugas terakhirnya adalah tugas terakhirnya anak-anak teacher nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, ini nomornya ya nak. Jadi ini nanti jangan dihitung. Yang mulai dari anak-anak teacher hitung adalah ini 7 dikurang. Hari ini kita belajar tentang pengurangan. Ingat, ini tanda kurang ya, tanda kurang ya. Kalau kurang itu berarti dibuang. Ya, 7 kurang 3 sama dengan, kemudian ini 10 seperti ini. Ini 10 kurang 3 sama dengan, kemudian ini nomor 3 15 kurang 5 sama dengan, kemudian nomor 4 16 kurang 1 sama dengan, kemudian nomor 15 17 kurang 3. Ya, tidak rapi ya. Nah, tidak apa-apa ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ada 5 soal. Contohnya bagaimana? Teacher, yang ini aja ya. Teacher contohkan 17 dikurang 3. Contohnya, kamu ini kalau pengurangan itu harus hitung mundur. Hitung mundur. Ya, kamu punya buah 17. Buah apa ya? Buah jeruk. Ya, 17. Kemudian kamu berikan, tadi kamu punya buah jeruk 17. Kamu berikan sama adikmu 3 buah jeruknya. Ya, tadi 17 ya. Kamu kasih ke adikmu 3 buah jeruknya. Berarti sisa buah jerukmu berapa? Oke. Teacher boleh pakai garis. Anak-anaknya nanti boleh belajar menggunakan alat seperti ini, garis. 17 ya. 17 buah jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada berapa buah jeruknya? Ada 17. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian kamu kasih ke adikmu. Ya, kamu berikan sama adikmu. Berapa tadi? 3 buah jeruk ya. Diminta adikmu 3. Jadi kamu kasih. Harus kasih ya kalau diminta. Kalau tidak diminta juga harus kasih. Wow, punyamu masih ada sisanya. 3. Nah, berarti sisa berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti sisa buah jerukmu ada 14. Hitung seperti ini ya nak. Kemudian kalau sudah dicoret, ini artinya sudah diberikan kepada orang yang meminta. Berarti yang dihitung adalah yang tidak dicoret. Seperti itu. Jadi 17 kurang 3 itu adalah 14. Oke, semangat belajar. Kalau sudah selesai belajar, jangan lupa berdoa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.